Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikami. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna. Nu'ahidullah ala sidqi wal ikhlasi wal yaqini, amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala pujian hanyalah milik Allah. Sahabat muslim semua dimanapun berada, kita akan menyadarkan diri kita. Kita akan sadarkan hati kita bahwa segala apapun yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Jiwa kita, nafas kita, harta yang kita miliki, anak-anak kita, pasangan hidup kita, semuanya adalah milik Allah. Hari ini kita akan berusaha untuk memasrahkan semuanya hanya pada Allah. Hari ini kita sedang berusaha bahwa segala pujian hanyalah milik Allah. Kita adalah sebagai seorang hamba yang lemah. Tidak ada hak bagi kita untuk memiliki sifat sombong sedikit pun. Iblis itu diusir dari syurga bukan karena dia membunuh, bukan karena dia berjudi, bukan karena dia melakukan kemaksiatan yang lain, tapi satu yang ada dalam diri iblis adalah kesombongan. Padahal iblis adalah gurunya para malaikat. Namun karena dalam diri iblis ada kesombongan, diusirlah iblis dari syurga. Selama 40.000 tahun iblis menggurui para malaikat. Begitulah solih-solihah. Begitulah sahabat muslim semua. Akhlak itu di atas ilmu. Jangan sampai kita hanya memiliki ilmu saja. Ketika kita memiliki ilmu saja, lalu kita sombong, apa bedanya kita dengan iblis? Perbaiki akhlak kita. Akhlak adalah di atas ilmu. Bismillah. Hari ini kita sedang berusaha untuk memasrahkan semuanya pada Allah. Kita adalah hamba yang lemah. Sholawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Rasulullah itu sosoknya luar biasa sekali. Baik, ramah, bermuka manis, dermawan, menahan diri untuk tidak marah dan menahan diri untuk tidak berbuat zalim kepada orang lain. Itulah akhlak terpuji Rasulullah. Rasulullah dicaci maki, diludahi, dikatakan sebagai seorang yang gila, dikatakan sebagai seorang pembohong, penyebar berita hoaks. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Selalu dibalas dengan kebaikan. Itulah akhlak terpuji Rasulullah. Luar biasa kan Rasulullah? Ketika Rasulullah akan pergi ke masjid, ada sebuah kisah ya, sahabat muslim semua. Jadi kisahnya itu ketika Rasulullah akan pergi ke masjid, beliau melangkahkan kakinya ketika melewati rumah seorang Yahudi. Orang Yahudi itu berteriak dan berkata, "Hei Muhammad!" diludahi. Tapi Rasulullah tidak membalasnya. Kedua kalinya Rasulullah melewati rumah seorang Yahudi itu lagi. Pada saat itu Rasulullah akan pergi ke masjid. Seperti biasa, orang Yahudi itu berkata lagi dan membentak Rasulullah dan meludahinya. "Hei Muhammad!" diludahi.
Sudah berkali-kali, Masya Allah. Tapi Rasulullah tidak membalasnya. Hingga suatu ketika, orang Yahudi itu gak ada. Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabatku, kemana orang Yahudi yang selalu meludahi aku? Kenapa di hari ini dia tidak meludahiku? Masya Allah. Ditanyakan orang yang telah berbuat zalim kepada beliau. Rasulullah datang ke rumahnya. Lalu mengetuk pintunya. Tok, tok, tok. Orang Yahudi itu berkata, siapa itu? Ini aku Muhammad. Aku ingin menjengukmu. Hah? Muhammad? Yang selalu aku bentak, yang selalu aku ludahi. Dia datang kepadaku. Dan Masya Allah sahabat muslim semua, orang yang pertama kali menjenguk orang Yahudi tersebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, betapa mulia karakter terpuji Rasulullah. Orang Yahudi itu luluh hatinya dan berkata, ya Rasulullah, aku beriman kepadamu. Ya Rasulullah, aku beriman kepada Allah. Lalu orang Yahudi itu pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada zat yang berhak disembah melainkan Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Masya Allah. Bismillah. Kita akan menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik. Butuh proses memang ya, sahabat muslim semua, untuk mencapai di fase tersebut. Butuh proses. Namun, dengarkan baik-baik sahabat muslim semua. Jangan pernah kita berpegang teguh dengan karakter kita yang tidak baik. Ada aku pak orangnya seperti ini. Orangnya kasar. Orangnya memang kayak gini, gak bisa dirubah. Tapi hati aku bersih, tidak bisa solihah. Tidak bisa sahabat muslim semua. Karena hati adalah cerminan daripada karakter kita. Maka jadikanlah Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan yang baik bagimu. Jadi perintah Allah untuk kita menghiasi akhlak kita dengan akhlak Rasulullah. Hari ini kita akan berusaha ya sahabat muslim semua, berusaha untuk menghiasi akhlak kita dengan akhlak Rasulullah. Berusaha untuk memprioritaskan Allah dan Rasulnya, walaupun dibayang-bayangi oleh hawa nafsu kita. Sahabat muslim semua, hari ini kita akan belajar kan? Hari ini kita akan belajar dan berusaha untuk mengumpulkan bekal-bekal terbaik di hadapan Allah. Hari ini kita sedang berusaha untuk semakin taat kepada Allah. Hari ini kita sedang berusaha untuk semakin bertakwa kepada Allah. Maka sebelumnya kita akan luruskan dulu hati kita. Luruskan niatnya karena Allah. Kita akan menuntut ilmu. Maka ikuti apapun nasihat-nasihat yang Ustazah Hana sampaikan hari ini ya sahabat muslim semua. Boleh pegang dadanya sahabat muslim yang ada di rumah, dimanapun kalian berada. Kita akan meluruskan hati kita, meluruskan niat kita dalam menuntut ilmu. Tarik napasnya.
detakan jantung ini. Allah yang telah memberikannya. Allah selalu melihat apapun yang kita lakukan. Allah selalu melihat apapun yang kita kerjakan. Hari ini kita sedang menuntut ilmu. Maka persembahkan niat terbaiknya saat belajar. Ya Allah, aku sedang berusaha. Aku sedang berusaha untuk menjadi hamba-Mu yang bertakwa. Aku sedang berusaha untuk menjadi hamba-Mu yang semakin taat kepadamu. Tolong luruskan niatku karena-Mu ya Allah. Aku membutuhkan pertolongan-Mu. Persembahkan niat terbaiknya sahabat muslim semua di hadapan Allah. Hari ini aku sedang berjuang untuk melawan segala hawa nafsuku yang selalu mengajak kepada hal yang tidak baik. Hari ini aku sedang berusaha untuk semakin taat kepadamu. Sahabat muslim semua boleh beristighfar terlebih dahulu. Dibersihkan hatinya dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Sebut nama Allah sebanyak-banyaknya dalam hati kita. Allah, Allah, Allah. Sahabat muslim semua, ucap ulang apa yang Ustazah Hana sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma tahhir arsilatana minal kidbi wa qulubana minan nifaqi wa ulumana wa a'malana minar riya'i wa absarana minal khiyanah. Innaka ta'lamu khainatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat muslim semua, ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Hari ini kita akan belajar kan? Kenapa kita perlu meluruskan niat kita karena Allah terlebih dahulu? Kenapa kita perlu membersihkan hati kita terlebih dahulu? Sahabat muslim, Imam Asy-Syafi'i pernah bertanya kepada gurunya Imam Waqi. Qala Imam Asy-Syafi'i, sakautu ilal waqi'in su'ahiddi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Fa akhbarani bi anna ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Wahai guruku, aku bertanya kepadamu tentang jeleknya hafalanku. Masya Allah. Imam Asy-Syafi'i itu hafal Al-Quran pada usia berapa tahun? Di masa kecilnya. Masih bertanya kepada gurunya, wahai guruku, aku bertanya kepadamu tentang jeleknya hafalanku. Gurunya menjawab, jauhilah segala perbuatan maksiat. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmu itu adalah cahaya.
Dan cahaya Allah tidak akan sampai kepada orang-orang yang bermaksiat. Maka perlu bagi kita sebelum kita belajar, sebelum kita menuntut ilmu, dibersihkan hatinya, diluruskan niatnya karena Allah. Orang-orang yang memiliki ilmu tidak akan pernah sengsara. Orang-orang yang sedang menuntut ilmu akan hadir yang namanya sakinah, ketenangan dalam jiwanya, kebahagiaan dalam hatinya, karena mendapatkan sebuah kalam-kalam hikmah, pelajaran-pelajaran yang akan kita amalkan untuk kehidupan kita. Bismillah, kita akan belajar bersama. Orang-orang yang memiliki ilmu tentu akan mendapatkan sebuah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang berilmu, Allah akan meninggikan derajat mereka dari beberapa derajat. Luar biasa kan? Orang-orang yang memiliki ilmu. Kita sudah meluruskan niatnya karena Allah. Kita sudah meluruskan niat kita hanya semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah. Semoga ilmu yang hari ini Ustazah Hana sampaikan bisa memberikan dampak positif untuk kita dalam kehidupan kita. Bismillah ya, sahabat Bila semua. Ucapkan sekali lagi, la haula wa la quwwata illa billah. Bimbing kami ya Allah, semoga apapun yang hari ini kami lakukan bisa memberikan dampak positif untuk kehidupan kami. Amin ya Allah.